Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu berdoa kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya memberikan Bapak Ibu untuk mengambil waktu tenang sejenak. Kita mau memulai dengan pujian, Ku tahu Tuhan buka jalan. Tuhan Bapa kami di surga, benar kami tidak takut karena ada Engkau yang memimpin kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersekutu, berdoa bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan Ku Mau Setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Karena dipelihara, ku mau kuat karena ada derita, ku mau berani hadapi
Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau menyambutnya dengan pujian lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami boleh datang untuk merenungkan firman Tuhan. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ayub pasal 18 ayat 1 sampai yang keempat. Maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara, kita akan melihat lebih dahulu video ini. റിലീഫ് കിറ്റാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടോ? ആ എടുക്കണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ചെരുപ്പുണ്ട് കൊണ്ട്. ക്യാമറ ഓൺ. ഫോട്ടോ എടുത്തു. എടുത്തോ. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa pada awalnya ada rasa belas kasihan, membagikan sesuatu untuk di masa Covid ini, begitu ya. Ketika dia menyatakan kasih, ada belas kasihan, tetapi berakhir dengan menyebalkan, begitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada sahabat-sahabat Ayub. Pada awal kedatangan mereka menyatakan bela sungkawa, belas kasihan. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kemarahan, tersinggung, bahkan menghakimi. Nah, saudara, pada pasal 18, Bildad kembali berbicara
kepada Ayub apa yang dia bicarakan. Yang pertama dia membicarakan bahwa dirinya ini tersinggung. Pada ayat yang kedua katakan, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah Ayub. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena Ayub dianggap sombong oleh Bildad. Ayub dianggap sombong karena masih bertahan di dalam pendiriannya bahwa dia itu tidak berdosa. Lebih daripada itu, Bildad tersinggung karena Ayub menganggap rendah mereka. Mereka direndahkan dengan ayat yang ketiga. Mengapa kami dianggap binatang? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan dungu. Mengapa kami dianggap dungu seperti lembu, begitu ya? Artinya nggak bisa berpikir. Atau di dalam pasal 12 ayat yang ke-7 memang Ayub pernah menyatakan demikian. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Wah, tersinggung nih ya. Rupanya dia merasa bahwa dirinya disamakan dengan binatang. Bukan hanya diremehkan, tetapi juga dianggap bodoh. Pada ayat yang ketiga, mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Memang Ayub pernah mengatakan juga pada pasal 17 ayat yang 10. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Artinya memang Ayub menganggap teman-temannya itu bodoh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Bildad tersinggung karena memang dia tidak memiliki kerendahan hati. Sehingga dia memaksakan pendapatnya. Dan dia tidak menyelami mengapa Ayub tidak dapat menerima nasihatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak memiliki kerendahan hati. Dalam bahasa Yunani, kerendahan hati itu artinya kecil, rendah, lemah. Dan itu memang berlawanan dengan natur kita, bukan? Yang tidak mau dikecilkan, tidak mau direndahkan, tidak mau diremehkan, begitu ya, sama seperti video yang tadi kita tonton. Nah, tapi di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 7, Paulus mengingatkan dan mengajarkan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Yang seperti apakah kerendahan hati? Seperti Kristus, yaitu mematikan si aku ini. Nah, bukankah Yesus yang adalah Allah pencipta, tetapi dia rela datang ke dalam dunia ini menjadi ciptaan dan mengambil rupa sebagai hamba. Dia telah mematikan si akunya untuk menyelamatkan kita. Kerendahan hati seperti Kristus adalah belajar mengutamakan orang lain. Dengan dua hal ini, maka Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 15, dia bisa memberikan nasihat. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau tidak memiliki kerendahan hati, tidak akan mungkin. Dia akan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Sementara mungkin dirinya sedang sedih, banyak pergumulan. Atau menangis dengan orang yang menangis karena dirinya sedang berbahagia. Tetapi karena kerendahan hati itulah maka ayat ini bisa terjadi. Selanjutnya, apa yang dibicarakan oleh Bildad yang kedua adalah membungkam Ayub. Pada ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, jawab Bildad, "Hai Ayub, diamlah dan dengarkanlah. Kini kami mau berkata-kata." Apa maksudnya? Maksudnya Bildad sudah tidak lagi peduli dengan penderitaan Ayub. Yang penting Ayub tutup mulut dah. Dan akuilah dirimu itu berdosa. Mengapa demikian? Karena rupanya Bildad bersama teman-teman yang lain tidak bisa menerima keadaan Ayub yang saleh, tetapi mengalami malapetaka yang sangat mengerikan. Maka mereka bersikeras berpendapat bahwa Ayub pasti berdosa. Dan memaksa Ayub untuk mengakui. Dan jangan bantah lagi. Tutup mulut sudah, akui saja dosamu.
Rupanya Bildad dan teman-temannya lupa dan tidak menyadari bahwa ada rencana Allah yang sangat besar. Yang rencana Allah besar itu yang tidak mungkin bisa masuk ke dalam akal manusia. Karena manusia adalah ciptaan. Tidak selalu rencana Allah, rancangan Allah selalu masuk akal di dalam hidup manusia. Kenapa? Manusia hanyalah debu. Manusia terlalu kecil. Tidak akan mampu memahami rencana Allah yang maha besar. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Bildad. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itulah perlu iman bahwa rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Perlu iman, bukan dengan akal kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau boleh saya saksikan kenapa ibadah imitasi selalu diulur-ulur kesannya begitu ya. Harusnya bulan Oktober tahun lalu, mundur lagi, dan kemarin baru dilaksanakan di bulan April. Nah, saudara, saya katakan ada rencana Tuhan yang begitu indah. Di bulan April, akhir April itulah rata-rata yang datang sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Walaupun memang tidak menjamin vaksin itu membuat kita bebas dari COVID, tidak. Tetapi paling tidak sudah semuanya diperlengkapi. Bukankah hal yang indah? Rancangan Tuhan begitu indah. Nah, saudara, mari kita mengimaninya. Dan yang ketiga, apa yang dibicarakan oleh Bildad yaitu nasihat dan sindiran. Pada ayat yang keempat, katakan engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Artinya, hai Ayub, aku menyarankan hati-hati. Kalau engkau selalu marah, engkau akan menyakiti diri dengan kemarahanmu. Lalu katakan demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Ini merupakan sindiran dari Bildad terhadap Ayub yang seolah-olah Ayub minta prioritas dari Tuhan untuk mencipta ulang rancangan tatanan ciptaan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita boleh mengambil satu kesimpulan. Apa yang kita pelajari dari percakapan Bildad? Yang pertama, milikilah kerendahan hati. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat. Kerendahan hati seperti Kristus. Yang kedua, mari kita hidup oleh iman. Karena rancangan Allah yang selalu mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Amin. Ya Bapak Ibu, kini kita masuk di dalam doa. Kita mau bersyukur atas kasih setia dan kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur sebab kasih setiamu terus melimpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbinganmu yang luar biasa, kami bersyukur ya Bapa. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi dan membimbing kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat bagi yang sakit, yang lansia, pekerjaan, keluarga yang bersaksi. Kita mau berdoa untuk pusat dan yang di pos. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat pergumulan jemaat-Mu, baik yang di pusat maupun yang di pos. Kiranya Engkau yang menolong di dalam setiap permasalahan. Kiranya Engkau yang memberikan solusi yang terbaik bagi jemaat-Mu. Dan kami berdoa untuk para lansia di masa tuanya. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan
sukacita yang luar biasa yang daripadamu. Dan kami mau berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhanlah yang menjamah mereka melalui obat-obatan yang diminum dan lainnya. Engkau yang memberikan hikmat dan kelancaran di dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaannya, Engkau lancarkan dan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan boleh menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Segala permohonan kami ini ya Tuhan, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pemimpin RI, stabilitas ekonomi, dan keamanan. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami ya Bapa. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membangun negara ini. Dan bimbinglah mereka dalam menerapkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita juga mau berdoa untuk vaksinasi di Indonesia, masyarakat yang tertib prokes, untuk India dan Palestina. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk vaksin yang sudah berlangsung sekarang ini. Kiranya bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat mengurangi masalah COVID-19 saat ini. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong dalam proses vaksinasi selanjutnya. Kiranya semua masyarakat boleh mendapat vaksin ini. Dan walaupun sudah ada vaksin ini, biarlah masyarakat boleh tetap diingatkan pentingnya melakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa bagi India yang sedang dilanda wabah COVID-19. Kiranya Tuhan yang menolong, berikan mereka kekuatan di dalam menghadapi wabah ini. Untuk para tim medis yang begitu melelahkan dalam menangani orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan yang mau memberikan penghiburan dan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Ya Bapa, kiranya wabah ini boleh cepat meredah. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang berada di India dan misionari. Kiranya biarlah mereka terus boleh bersaksi. Dan sehingga orang-orang India yang meninggal tidak sia-sia. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk Palestina. Kiranya terjadilah perdamaian dan tidak menjadi berdampak terhadap negara Indonesia ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Berdoa untuk pendaftaran murid baru yang sudah berjalan, untuk guru-guru, untuk murid-muridnya, untuk para donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih yang sudah mulai belajar untuk tahun ajaran 2021 dan sampai 2022. Kiranya boleh berjalan dengan baik dan pendaftaran masih berjalan. Semoga masih ada anak-anak yang mendaftar untuk bersekolah di PAUD Cahaya Kasih ini, dan kiranya boleh menjadi sarana yang baik dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Mereka boleh belajar dengan sukacita
dan mendapat kemampuan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk guru-gurunya ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara dan memberkati di dalam kehidupan keluarga mereka. Berikan hikmat bijaksana yang dari Tuhan dalam mengajar, Tuhan yang mampukan. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah mengambil bagian di dalam memberikan dana untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akhiri kebaktian doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin persekutuan doa kami dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang kami akan melewatkan malam yang gelap ini. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat untuk memasuki hari yang baru. Dengan tanggung jawab yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Marilah jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.